Baik, selamat pagi, siang, dan sore, serta malam kepada Bu Agnes dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vincentius Dinugraha Toron dengan NIM 201134008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan unit of work dari kurikulum IPC yang sudah saya rancang sendiri. Nah, untuk unit of work yang sudah saya rancang ini pada dasarnya ingin saya tunjukkan kepada kelas 5 SD. Kemudian tema yang saya ambil itu saya ambil dari tema 5 yang ada di kurikulum Merdeka, tema secara luas, yaitu tentang kearifan lokal. Kearifan lokal itu sendiri atau tema ini sendiri sebenarnya bertujuan untuk agar peserta didik itu dapat membangun rasa ingin tahu serta kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat yang ada di sekitarnya atau di daerah tempat dia tinggal, serta perkembangan dari budaya serta kearifan lokal yang ada di masyarakat. Kenapa saya memilih kelas 5? Menurut saya di kelas 5 itu saya dapat dengan mudah merancang kegiatan yang dapat mengeksplorasi pembelajaran itu yang berfokus kepada siswa. Dan menurut saya penggunaan kelas 5 dengan menggunakan kurikulum IPC itu sangat bisa dibilang kurikulum IPC itu cocok menurut saya untuk mengembangkan, khususnya mengembangkan pembelajaran di SD kelas 5 atau SD kelas tinggi. Nah, kemudian kenapa saya memilih tema 5 dari kurikulum Merdeka, yaitu kearifan lokal? Karena menurut saya melalui konteks tentang kearifan lokal itu sebenarnya siswa secara tidak langsung akan diminta untuk mengeksplorasi budaya serta kearifan lokal yang ada di lingkungannya sendiri, lingkungan keluarga maupun lingkungan tetangganya, maupun siswa juga bisa belajar tentang lingkungan yang ada di sekitarnya, atau khususnya juga bisa di negara Indonesia. Bahkan siswa itu juga bisa belajar tentang mengenai tentang budaya-budaya dari luar negeri. Memang di luar konteks, tapi menurut saya melalui pembelajaran tentang budaya ini siswa itu akan belajar tentang sejarah akan mendapatkan pengetahuan dari konteks kearifan budaya lokal ini, serta akan menumbuhkan nilai-nilai untuk menghargai budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Kemudian siswa itu juga istilahnya dapat pengetahuan baru, bukan pengetahuan baru, cuman lebih kepada pengetahuan tentang apa yang terjadi dari perkembangan masyarakat sekitarnya, mulai dari aspek kearifan lokal. Kemudian selanjutnya untuk learning goals itu saya sesuai dengan learning goals yang ada di kurikulum IPC itu saya tuh menyusun 3 learning goals, mulai dari subject goals, kemudian personal goals, serta international goals. Subject goals itu sendiri saya merancang atau membuat dengan rancangan seperti ini, yaitu siswa mampu mengidentifikasi budaya dari keluarga masing-masing. Nah, di sini harapan saya dengan subject goals ini siswa itu mampu mengeksplorasi budaya atau kearifan lokal yang ada di lingkungannya yang paling dekat, yaitu secara tidak langsung adalah lingkungan keluarga. Terutama ada lingkungan keluarga bisa jadi orang tuanya, mungkin orang tuanya memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau kearifan budaya yang berbeda begitu. Kemudian untuk personal goals, siswa diharapkan mampu bekerja sama dengan anggota kelompok untuk memetakan karakteristik dari budaya yang ada di Indonesia serta luar. Nah, di sini saya merancang personal goals dengan sedemikian rupa agar siswa itu mampu mengeksplorasi lagi budaya yang ada di sekitarnya, bukan hanya sekedar ada di lingkungan keluarganya, tetapi siswa itu juga dapat mengeksplorasi budaya yang ada di luarnya. Jadi secara tidak langsung siswa itu juga semakin mengenal tentang budaya-budaya yang ada di negaranya,
tapi juga di lain sisi siswa itu juga dapat pengetahuan tentang budaya-budaya apa saja sih yang sebenarnya ada di negara-negara luar. Kemudian untuk international goals itu siswa mampu memahami identitas dan nasionalitas negara di sekitar tempatnya. Nah, di sini saya memfokuskan pembelajaran agar siswa itu dapat lebih mengeksplorasi budaya, lebih mengeksplorasi identitasnya sebagai identitas mungkin suku atau ras dan budaya yang dia bawa dari keluarganya, serta siswa itu juga mampu mengidentifikasi identitas dan nasionalitas negara yang ada sekitarnya. Sekali lagi, tujuan dari international goals ini untuk lebih dalam lagi mempelajari tentang budaya yang ada di negaranya, kemudian budaya lain yang ada di luar negaranya. Nah, selanjutnya adalah rancangan dari unit of work yang ada di kurikulum IPC. Yang telah saya pahami itu adalah kurikulum IPC itu memiliki 6 tahap dalam unit of work-nya. Yang pertama itu ada entry point, kedua itu knowledge harvest, kemudian ada big picture, kemudian ada research activity, kemudian recording activity, dan yang terakhir adalah exit point. Dalam kegiatan yang pertama yaitu entry point itu saya secara sederhana itu menyederhanakannya menjadi proses kebudayaan yang ada di keluarganya. Nah, di sini saya memutuskan untuk merancang kegiatan pelajaran berupa siswa itu akan diajak untuk menyimak informasi tentang kebudayaan yang ada di dunia. Kemudian siswa juga diminta untuk mengumpulkan informasi tentang kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian siswa itu akan diminta untuk mengumpulkan informasi tentang kebudayaan yang ada di keluarganya. Nah, di sini entry point di sini itu saya berusaha agar siswa itu agar siswa itu mendapatkan sedikit pengantar atau sedikit saja tentang topik yang akan dibahas tentang materi. Kemudian selanjutnya siswa itu akan diminta untuk mengumpulkan informasi sendiri tentang kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, kemudian siswa juga akan mengidentifikasi atau menggali informasi tentang kebudayaan yang ada di keluarganya. Kemudian selanjutnya itu ada knowledge harvest. Di sini saya menuliskan adalah dari knowledge harvest itu adalah mind mapping. Nah, inti dari kegiatan knowledge harvest itu di sini saya menuliskannya mind mapping. Jadi siswa itu akan saya minta untuk bergabung dalam beberapa kelompok, mungkin sekitar anggota dengan anggota 4 lah, mungkin jika mengikuti jumlah siswa yang ada di kelas di Indonesia pada umumnya. Saya akan membagi satu kelompok berisikan 4 orang. Kemudian siswa akan saya minta untuk melakukan diskusi tentang kebudayaan masing-masing. Artinya di sini siswa itu akan men-sharingkan tentang pengetahuan apa saja yang ia ketahui tentang budaya atau kearifan lokal yang ada di lingkungan keluarganya itu sendiri. Kemudian dari sesi diskusi itu saya akan meminta siswa untuk membuat mapping dari informasi mengenai kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Di sini saya mengajak siswa untuk menggali informasi lagi, tetapi informasinya itu diambil dari pengetahuan dari milik sama anggotanya. Nah, kemudian di proses terakhir saya juga akan meminta setiap siswa itu setidaknya menuliskan informasi menarik dari kebudayaan yang ada di kelompoknya. Jadi misalnya ada 4 anggota kelompok, saya akan meminta setiap siswa itu akan menuliskan informasi menarik apa saja yang ia ketahui dari budaya teman sekelompoknya gitu. Nah, selanjutnya ada big picture, atau saya menuliskan di sini secara singkat yaitu bimbingan materi. Maksud saya di sini bimbingan materi adalah di sini guru akan memberikan penjelasan lebih jelas tentang materi yang akan dipelajari. Misalnya siswa akan belajar tentang kearifan lokal, tentu guru akan memberikan pemahaman atau materi tentang materi-materi apa saja yang terkait dengan kearifan lokal. Nah, jadi di sini saya menuliskan tahapnya itu adalah siswa menyimak penjelasan dari guru tentang budaya lokal yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada research activity. Di sini saya menuliskannya dengan sederhana yaitu ketertarikan. Nah, di sini
saya akan meminta siswa untuk menuliskan salah satu ketertarikannya kepada bentuk budaya lokal. Nah, selanjutnya adalah bagian research activity. Di sini saya menuliskannya adalah dengan tahap yang menggambarkan tentang ketertarikan. Nah, maksud saya dari ketertarikan itu adalah siswa itu akan saya minta untuk menuliskan ketertarikannya tentang salah satu bentuk kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Jika sebelumnya saya sudah meminta siswa untuk mencari informasi, kemudian menyimak informasi, mengeksplorasi informasi, mengumpulkan informasi, kemudian saya meminta siswa untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kemudian saya juga meminta siswa membuat mind mapping dari informasi yang dia kumpulkan, kemudian menuliskan ketertarikan tentang kebudayaan yang ada dimiliki oleh teman sesama anggota kelompoknya. Kemudian saya juga sebelumnya akan meminta guru untuk memberikan penjelasan tentang materi kebudayaan atau kearifan lokal yang sesuai dengan tema pembelajaran saat itu. Nah, kemudian saya akan meminta siswa untuk melakukan kegiatan eksplorasi kembali. Nah, di sini saya meminta siswa untuk menuliskan ketertarikannya tentang salah satu bentuk kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan meminta siswa untuk lebih dalam lagi mempelajari tentang mencari informasi, mengeksplorasi tentang kebudayaan lokal apa saja yang ada di Indonesia, mulai dari apapun itu, mulai dari seni keseniannya, bentuk bangunan, kemudian ciri khas masyarakatnya begitu. Kemudian selanjutnya ada recording activity, atau saya di sini menuliskan dengan bentuk kesenian. Di sini saya akan meminta siswa untuk kembali bergabung dalam kelompoknya, kemudian akan membuat pentas seni mini. Jadi di pentas seni mini ini siswa akan mementaskan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, mulai dari bentuk seni drama ataupun nyanyian ataupun puisi. Dari ketiga bentuk itu akan saya bebaskan siswa untuk membuat pentas seni yang akan ditampilkan di depan kelas. Di sini saya berharap itu siswa itu bisa mengeksplorasi tentang bentuk-bentuk kesenian yang ada di masyarakat Indonesia, yang ada di budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kemudian saya meminta siswa untuk menunjukkan hasil eksplorasinya, hasil menggali informasinya itu dalam bentuk pentas seni yang siswa itu setiap kelompoknya dibebaskan untuk membuat entah itu seni drama, nyanyian, puisi yang sederhana, yang mungkin berdurasi 5-15 menit. Kemudian yang terakhir itu ada exit point. Di sini saya menuliskan dengan penegasan mengenai materi. Nah, di sini setelah siswa mempelajari berbagai materi, melakukan kegiatan eksplorasi, kemudian mempresentasikan informasi yang telah didapatkan, saya akan meminta siswa untuk mengevaluasi kembali, mereview sedikit tentang tugas apa saja yang sudah pernah dikerjakan, kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan selama pembelajaran tentang kearifan budaya lokal. Kemudian dari tugas kelompok tersebut kan saya meminta siswa untuk di salah satu tugas kelompok yang saya berikan, saya meminta siswa untuk mengeksplorasi kebudayaan yang dimiliki oleh teman sekelompoknya. Nah, dari situ saya akan meminta siswa beberapa perwakilan itu untuk presentasikan atau menampilkan eksplorasinya ataupun informasi yang dia sudah cari itu di depan kelas setiap kelompok perwakilan saja. Dari situ saya ingin melihat kegiatan eksplorasi apa sih yang sebenarnya sudah sejauh apa kegiatan eksplorasi yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian saya akan memberikan sesi tanya jawab bebas. Mungkin lebih tepatnya saya akan memberikan pertanyaan bebas kepada siswa, yaitu saya akan meminta siswa untuk menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran mereka selama ini tentang kebudayaan ataupun kearifan lokal sebenarnya apa saja sih yang sudah mereka dapatkan. Nah, kemudian
Di bagian terakhir, di tahap terakhir saya akan memberikan penegasan materi. Saya akan mereview singkat tentang materi-materi apa saja yang sudah dipelajari oleh siswa. Begitu. Baik, sekian terima kasih kepada Bu Agnes dan juga teman-teman. Berikut presentasi dari saya tentang unit of work yang sudah saya buat, yaitu unit of work yang berlandaskan kurikulum IPC dengan tema kearifan lokal. Sekian terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa.